semangat. Oke, perkenalkan, saya Ibu Dewi akan memberikan penyuluhan tentang KDRT. Nah, adapun tujuan saya memberikan penyuluhan KDRT, yang pertama itu agar ibu-ibu lebih mengetahui apa itu KDRT. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang keempat, untuk menuju keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Nah, itu tujuannya Ibu. Kemudian, sebelum saya lanjut lebih jauh lagi, apakah Ibu sudah tahu apa itu KDRT? Belum. Nah, KDRT itu ibu-ibu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi, dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama kaum wanita, yang bisa mengakibatkan yang pertama penderitaan fisik, kekerasan, yang kedua psikologis, seksual, ancaman, tekanan, dan perampasan kemerdekaan dalam ruang lingkup rumah tangga. Nah, ibu-ibu, siapa sih yang paling sering terkena KDRT biasanya? Yang paling rentan itu siapa ibu? Nah, yang paling rentan itu ibu-ibu, yang paling rentan kaum wanita dan anak-anak. Tetapi tidak menutup kemungkinan kaum wanita itu juga sering melakukan menjadi pelaku KDRT. Nah, yang dikatakan keluarga, dalam ruang lingkup keluarga itu ibu, yang pertama itu adanya istri, suami, anak, baik itu anak tiri, anak angkat, anak asuhan, kemudian orang yang memiliki hubungan dengan keluarga, hubungan darah, seperti orang tua, mertua, bibi, paman, bahkan pembantu sekalipun yang tinggal satu rumah dengan kita itu sudah termasuk satu keluarga. Nah, itu yang harus kita lindungi. Jangan sampai ada keluarga kita, satu keluarga itu yang menjadi korban KDRT, apalagi sampai menjadi pelakunya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu harus kita ketahui ada beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang pertama itu adalah kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini adalah terjadinya disebabkan oleh pemukulan, penamparan, membenturkan kepala atau keluarga kita dengan benda, itu termasuk dari kekerasan fisik, sehingga bisa menyebabkan terluka, cedera, buta, pingsan, bahkan kematian sekalipun. Nah, seperti contoh di sini saya membawa gambar kekerasan dalam bentuk fisik ibu. Nah, ini gambar wajahnya yang lebam kena pukul ibu. Nah, bisa dilihat. Ini akibat kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk fisik. Yang kedua ada kekerasan psikis. Nah, psikis ini ibu kekerasan dalam bentuk tekanan, ancaman, sehingga orang yang menjadi korban ini menjadi penakut, tidak percaya diri, ketakutan seperti itu. Nah, seperti ini ibu. Nah, anak yang seperti ini kena ancaman, ketakutan jadinya. Mereka tidak berani menghadapi orang banyak, sehingga mereka ini termasuk dari korban dalam bentuk psikisnya. Kemudian yang ketiga ibu-ibu. Nah, yang ketiga itu ada kekerasan dalam bentuk seksual. Nah, seksual ini adalah pemaksaan seksual, pemerkosaan misalnya. Itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Nah, seperti ini banyak terjadi sekali di masyarakat kita sekarang ibu-ibu. Kakek memperkosa cucunya, anak dihamili oleh ayahnya, ayah tirinya. Itu banyak kita lihat di TV. Nah, bisa menyebabkan seperti ini. Anak yang di bawah umur bisa hamil tanpa tahu siapa yang sebenarnya. Padahal yang menjadi korban
Penelantaran keluarga itu misalnya suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, seperti digambar di sini, sehingga anaknya terlantar di jalanan. Sungguh kasihan kita lihat. Kemudian istrinya berusaha bekerja keras karena suaminya menelantarkan mereka. Ya, itu beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian itu ibu-ibu, yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, kenapa sih? Apa penyebabnya sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ibu-ibu? Nah, ada beberapa faktor menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu adalah adanya kesenjangan antara atau pendapat yang selalu mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu dianggap lebih kuat, lebih berkuasa, ibu-ibu. Padahal di zaman sekarang ini, ibu-ibu, banyak kita temukan wanita juga bisa mengerjakan pekerjaan yang sama seperti laki-laki. Di ladang, di sawah, di kebun, jadi supir, camat, bupati, bahkan presiden sekalipun wanita bisa melakukannya. Tapi paradigma masyarakat yang susah kita rubah menganggap bahwa laki-laki itu lebih berkuasa dan lebih kuat daripada wanita. Itu penyebabnya. Yang kedua, penyebabnya itu adalah kurangnya komunikasi dan perselisihan. Antara suami dan istri sering terjadi perselisihan, cekcok. Antara anak dan orang tua tidak terjalin komunikasi dengan baik. Nah, ini merupakan faktor pemicu penyebab kekerasan. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, yaitu no love. Nah, itu lagi, yaitu pernikahan yang tanpa didasari oleh cinta. Nah, ini bisa terjadi misalnya pernikahan dijodohkan oleh orang tuanya, ibu-ibu. Nah, yang suka menjodohkan anaknya. Di sini nanti terjadi pertengkaran, perselisihan karena tidak didasari oleh cinta sehingga memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, sifat dasar temperamental seseorang tersebut, misalnya ini merupakan dari keturunannya, ibu. Orang ini sudah dari keturunannya suka memukul, suka menampar, dikit-dikit anak membuat kesalahan langsung ditampar, langsung dipukul. Ini merupakan faktornya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah rasa cemburu yang tinggi, pendidikan yang lemah, kemudian ekonomi yang kurang. Semua ini merupakan faktor penyebabnya. Kemudian ada lagi orang yang lebih mementingkan hobinya daripada keluarganya. Dia lebih mencintai hobinya, seperti bapak-bapak ini yang suka dapur aktif, motor cross, mancing mania. Nah, sehingga keluarga di rumah terabaikan. Nah, begitu ibu-ibu ini, yaitu hobinya lebih mementingkan arisan, media sosial. Nah, ibu-ibu, media sosial itu banyak sekali terjadi sekarang ini. Ibu-ibu itu nongkrongnya di Facebook, Instagram, di WA. Nah, sehingga keluarga di rumah terabaikan. Pekerjaan rumah tangga tidak terselesaikan. Timbullah perselisihan, ribut, sehingga memicu terjadinya KDRT. Nah, itu penyebabnya, ibu-ibu. Kemudian kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, bagaimana sih kalau seandainya kita ini menjadi korbannya? Langkah apa yang harus kita lakukan, ibu-ibu? Yang pertama itu, ibu harus tahu nih, kalau seandainya menemukan atau kita sendiri yang menjadi korbannya. Maka yang pertama itu konsultasikan, komunikasikan, ibu-ibu, komunikasikan dengan orang terdekat, orang yang terpercaya oleh kita, sehingga kita bisa mendapatkan solusi dan jalan keluarnya. Kemudian duduk rundingkan dengan keluarga dulu. Kalau tidak selesai, baru keluarga besar. Tidak selesai keluarga besar, dudukkan milik mama, orang sahabat. Nah, begitu. Jangan langsung ke polisi, karena kalau sudah sampai ke polisi, nanti akan menghabiskan waktu, biaya, tenaga. Nah, banyak lagi yang kita habiskan. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak? Gitu. Kalau sudah bisa diselesaikan secara keluarga, baru kita lapor, kita bawa ke aparat polisi. Nah, itu ibu-ibu penilaian kita hari ini. Dapat saya simpulkan bahwa kita itu harus mengetahui apa itu KDRT, sehingga dengan mengetahui KDRT itu kita bisa
mengetahui jenis-jenis KDRT. Kemudian kita bisa mengetahui apa penyebab dari KDRT itu, Ibu-ibu. Kemudian kita tahu langkah-langkahnya. Nah, sehingga kita dapat melindungi, mencegah, dan menindaklanjuti korban atau KDRT ini. Mari kita buat keluarga kita menuju keluarga yang sakinah, yang harmonis, yang sejahtera, tanpa ada ribut apalagi KDRT. Nah, demikian penyuluhan yang dapat saya berikan, Ibu-ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Ibu-ibu, sehingga Ibu-ibu bisa lagi sharing dengan tetangga di rumah, dengan keluarga di rumah, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, demikian. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyuluhan saya mohon maaf.